mau kalian. Aku berperan sebagai istri yang tersakiti lagi, betul. Tapi alur ceritanya sangat berbeda dari cerita-cerita yang aku peranin sebelumnya. Karena di sini tadi seperti yang disampaikan sama sutradara kami, Bu Hadra, itu ceritanya tricky banget. Papan akan ikut masuk ke dalam filmnya dan akan berusaha untuk mencari titik akhir bersama-sama gitu. Itu sih perbedaannya. Sama di sini aku juga merasa aku nggak ada tempat lari gitu. Jadi aku hanya sendiri memperjuangkan diriku. Aduh, takut banget spoiler. Kak Megan, mungkin mau tanya kan kalau dari trailer sendiri udah kelihatan kalau kamu jadi yang antagonisnya gitu. Mungkin udah siap belum sih untuk menerima hujatan-hujatan dari nanti? Siap banget. Nggak apa-apa, karena aku merasa dengan aku ngambil peran ini adalah peran yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Aku tuh dari dulu selalu pengen banget bisa memainkan karakter-karakter yang berbeda, mencoba hal-hal baru, dan ini semoga bisa menjadi jembatan itu. Pertama kali aku dikasih skripnya aja, aku baca perannya kayak wow dia nih very challenging ya, karena ya oke, mungkin dia antagonis, tapi kan semua orang tuh punya alasan, walaupun mungkin alasannya tidak benar, tapi dia tuh walaupun mungkin alasannya tidak benar, tapi bagi Suzy itulah hal yang terbaik buat dia. Dan ini tuh bukan cuma challenging untuk dimainkan, tapi mentally it's very tiring, karena Suzy is a very hard character, tapi it was super fun. Dan aku cuma berharap nanti pas kalian nonton, kalian bisa kayak greget banget sama aku. Malah kayak aku berharap dengan kalian nonton, kalau pada greget sama aku, artinya aku berhasil gitu. Megan, risetnya gimana buat jadi orang kedua ini, itu mungkin seperti apa? Aku agak susah menceritakan ini sebenarnya, karena ini banyak spoiler takutnya ya. Cuman di sini tuh mungkin aku sempat kesusahan awalnya karena Suzy itu very cheerful ya, dia cheerful, tapi dia tuh over cheerful. Kayak waktu reading aja ada kayak ayo bisa lagi yuk, naikin dikit lagi gitu. Jadi yang misalkan orang yang kayak hai kamu baik-baik aja nggak, dia kayak hai kamu baik-baik aja nggak. Jadi orang yang normal pasti kayak oh nih orang kenapa ya, fake, perasaannya tuh fake gitu. Dan di situ mungkin aku banyak kayak latihan sama diri sendiri juga, karena aku harus bisa membedakan di depan gadis sama di belakang gadis seperti apa. Dan ya Siap untuk stereotip mungkin ke depannya mungkin dapat peran stereotip, peran yang sama mungkin. kayak gini. Seperti yang tadi dibilang, ini filmnya sangat banyak teka-teki. Peran yang kalian kira tidak seperti yang kalian kira. Bukan orang ketiga pada umumnya. Kayak percaya sama aku, gak akan ada yang bisa tebak ending filmnya seperti apa. Seperti kayak penulis kita bilang tadi ya, Kak Sandra, dia itu menulis setiap karakter itu ada background story-nya, dan setiap perlakuan atau action dari karakter ini itu ada alasannya kenapa. Jadi kalau menurut orang lain mungkin Suzy jahat, dari pandangan Suzy dan orang-orang di sekitar Suzy mungkin kayak enggak, dia nggak jahat, ini karena gini kayak gitu Ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya stereotype, ketika kalian nonton dan ngerti, seru untuk bisa memerankan orang se-mentally challenging Suzy. Mudah nggak atau mudah untuk masuk dan keluar seperti Suzy? Mudah enggak juga ya, cuman mungkin aku juga dikelilingi cast yang sangat-sangat baik. Kayak setiap kali mutek pasti aku banyak bertanya sama Bu Hadra juga saudara kita, jadi mereka tuh bantu aku untuk level real life sama ceritanya gitu. Dan nggak se apa ya, very mentally challenging, cuman aku juga tahu batasnya. Intinya aku ngambil ini juga karena aku tahu pemainnya siapa aja, aku tahu dia sebagai Dennis dan juga Megan sebagai Suzy. Jadi ya aku nggak bisa nolak karena aku tahu mereka mainnya bagus juga. Jadi bakal enak. Mungkin aku mau nanya, tadi kita bisa lihat di trailer itu kan emosional poster banget ya. Marah-marah tapi ke bawah nggak sih? Masuk ke bawah marah ke Kak Megan, ke bawah marah ke Kak Megan.
bawa karena aku udah kenal Megan sebelumnya, justru menjadi teman diskusi yang sangat baik. Dan tadi juga aku kenal sama Abadi juga sih. Arbani juga sebelumnya, tapi kali ini aku sama Arbani romance. Ada beberapa scene yang romance dan intimate, jadi aku lebih kali ini kita lebih kayak berkolaborasi berasa ya Ban. Aku lebih banyak ngobrol sama Bani dan overall masih yang bawa emosi karena in real life kayak temen aja. Yasmin, tadi kan ada pertanyaan dari Megan kan Polri juga stereotip. Kamu juga dari series yang sama dengan kapal yang sama, di sini juga ada apa ya ketakutan untuk misalnya dianggap stereotip Yasmin Nah kebetulan sebenarnya cerita ini duluan yang di-develop, baru series yang kemarin. Jadi kalau dibilang stereotype, enggak juga karena ceritanya beda, lumayan beda sih, beda banget. Jadi setiap cerita, setiap film, setiap series kan punya keunikannya masing-masing. Jadi ya saat aku ngerasa dekat dengan ceritanya, saat aku ngerasa ceritanya menarik, lalu aku ambil. Tapi kalau cuma template, ya enggak akan aku ambil. Ini susah nggak sih acting dengan besarnya ada adegan yang lari naik motor gitu? Susah banget sih karena aku belum pernah hamil, tapi aku diceritain dan aku juga bertanya kepada orang-orang sekeliling aku yang dia termasuk kakak Fitri, hamil 9 bulan itu kayak gimana ya pergerakannya ya, selambat apa kalau lari, terus sesusah apa kalau do activities gitu. Dengan bertanya kepada orang sekitar aku, sama aku juga ngeliatin orang-orang hamil di TikTok olahraganya gimana gitu loh pokoknya. Jadi I take from there sih. Tapi perutnya emang berat, emang lumayan berat beneran. Karena dia emang gede dan itu full silikon gitu. Yasmin, semenantang apa sih kamu beradegan menangis gitu? Kayaknya kamu kan pintu banget gitu kalau ya. Untuk adegan yang sangat berat dan emosional, yang paling menantang buat aku adalah memposisikan diri aku di dalam situ. Karena menurut aku kalau berperan kan yang paling penting itu rasanya. Jadi untuk merasakan itu sih, dan waktu aku gali emosinya si gadis, terus aku juga kebetulan ada temen dan temen orang tua aku juga yang pernah merasakan mungkin nggak se ekstrim gadis, tapi mendekati kayak gimana sih rasanya patah hati itu seperti apa. Dan dari situ aku mulai membayangkan dan naruh diri aku di posisinya gadis gitu. Pernah ngalamin ini nggak sih musuh dalam selimut dalam kehidupan? Mungkin bikin apa sih pernah bikin. Kenapa dilempar ya? Tidak, jangan sampai. Iya, takut nggak sih Kak? Amin amin Kak. Oke, teman-teman ya.